Felipe Klauski bab 2771 sampai bab 2786. Bab 2771-2772. Pernyataan Felipe ini tidak diragukan lagi adalah guntur di tanah, dan meledak di seluruh ruang konferensi. Dalam sekejap, ruang pertemuan penuh dengan kegembiraan, dan kepala keluarga aneh para murid utara sangat bersemangat dan bersemangat. Tuan Klauski ini, dalam mengatakan hal-hal seperti itu, tidak mempertimbangkan kepala keluarga utara mereka. Gila. Jangan berpikir bahwa kamu menghancurkan keluarga Sang, kamu bisa membenci keluarga murid utara kita begitu banyak. Ya, kami memiliki 100 keluarga murid, dan mereka bukan kesemek yang lembut. Jika mereka digabungkan bersama, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh junior Anda. Itu tidak masuk akal, begitu sombong. Utara kita tidak akan pernah setuju. Mendengarkan suara dingin yang marah dari semua orang, senyum tipis Tuan Zhou, berkata, Tuan Klauski, kami tahu bahwa Anda cukup kuat untuk menghancurkan keluarga Sang, cukup mengejutkan dan takut akan pemilik keluarga kecil kami. Tapi, semuanya kami bukan yang selamat dari kehidupan aneh para murid Guanbei. Jika Tuan Klauski sangat keras, ia mungkin tidak mendapatkan manfaat apapun. Felipe berkata, oh, mendengarkan maksud Anda tampaknya siap untuk menegosiasikan persyaratan. Master Jia mendengar kata-kata itu dan memandang ke arah Tuan Zhou. Dia berkata, itu bersyarat, Tuan Klauski dapat mempertimbangkannya, dan utara kita tidak bersifat pribadi. Dengar, Felipe langsung duduk di posisi Jia Jiazu, memiringkan kaki Erlang, dan berkata dengan ringan, katakan dengarkan. Langkah seperti itu membuat banyak pemilik rumah keluarga murid utara merasa marah. Felipe ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Ini adalah pertemuan keluarga murid utara, dia benar-benar mengabaikan begitu banyak orang dan duduk langsung di atas tahta. Mata Jia Jiazu terpelintir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengatakan, utara bisa membiarkan Gunung Chaofeng Villa menjadi milik Tuhan, tetapi masalah keanehan murid utara kita membutuhkan orang-orang kita sendiri di utara untuk menyelesaikannya. Selama Tuan Klauski setuju untuk ini syaratnya, kita bisa bekerja sama. Mendengar ini, Felipe tersenyum tipis. Setelah hening sejenak, dia mengangkat alis dan menatap Jia Jiazu. Dia bertanya, apakah idemu? Tuan Jia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berarti semua orang. Dia tidak bodoh, pada saat ini, dia tidak boleh berhenti sendirian. Yang disebut hukum tidak menyalahkan publik. Kepala keluarga murid lainnya mengikuti, ya, itulah yang kita semua maksudkan. Felipe mengangguk, mengetuk dekat kuil dengan jarinya, dan kemudian berkata, bagaimana jika aku tidak setuju? Felipe tidak bodoh, secara alami dia mendengar makna di balik kondisi ini. Ini setara dengan memberi Chaofeng Mountain Villa nama, dan tidak memiliki efek praktis. Otonomi di utara dan dekupling dari selatan berarti tidak ada kerjasama. Jia Jiazu tersenyum dan berkata, Tuan Klauski, ini satu-satunya syarat kami. Jika Tuan Klauski bahkan tidak menyetujui kondisi ini, maka kami. Hehe, tidak akan setuju dengan Gunung Chaofeng Villa di utara. Setelah mengatakan ini, kulit Tuan Jia menjadi serius dan serius. Kepala semua keluarga murid yang hadir juga adalah Front Persatuan. Dalam beberapa saat, Felipe bangkit dan berkata, sepertinya Anda sudah bernegosiasi. Jia Jiazu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menatap Felipe dengan acuh tak acuh. Felipe juga menatap Jia Jiazu dan berkata, Jia Jiazu, karena kamu ingin menjadi pemimpin, mari kita mulai dengan kamu terlebih dahulu. Wen Yan, wajah Tuan Jia agak tertegun sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Klauski, apa maksudmu? Senyuman iblis muncul di sudut mulut Felipe, berkata, apa maksudmu? Kamu akan tahu nanti. Pada saat itulah pintu ruang konferensi didorong terbuka lagi. Seorang asisten wanita jangkung berlari ke arahnya terengah-engah pada saat ini, berteriak, Jia Jiazu, itu tidak baik, sesuatu terjadi. Jia Jiazu mendengar kata-kata itu, menoleh, menatap asisten wanita dengan kedinginan di sudut matanya, dan bertanya dengan suara dingin, panik, berteriak, sistem seperti apa? Katakan, apa? Asisten perempuan melirik atmosfer, menelan, dan kemudian berkata dengan takut-takut, Jia. Tuan Jia, saya baru saja menerima pemberitahuan dari keluarga Jia. Perusahaan keluarga Jia diblokir oleh Jia. Staf keluarga juga harus dibawa pergi oleh Papan Daya untuk waktu yang diduga Tianlong Mountain Villa. Dan, di lantai bawah, ada orang-orang dari Papan Daya yang ingin untuk melihat Tuan Jia. Bang! Kata-kata asisten wanita, seperti petir pada hari yang cerah, langsung membombardir hati Jia Jiazu. Apa yang kamu katakan? Kamu membuatnya jelas. Keluarga Jia diselidiki. Biro kekuasaan juga datang. Lord Jia tidak sabar dan panik berkedip di matanya. Selangkah demi selangkah. Pada saat ini, sebuah tim yang terdiri dari 4 tentara dari Biro Power yang mengenakan seragam tempur ungu gelap khusus, dengan senjata khusus di depan dada mereka, masuk ke ruang konferensi ini. Prajurit terkemuka langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan dari Biro Power dan berjalan ke kepala keluarga Jia. Setelah semua, 2 pejuang Biro Power melangkah maju dan mengatur Jia Huai. Tanpa alasan, dia hanya akan keluar dari ruang konferensi. Jia Huai cemas dan panik. Dia menoleh dan menatap Felipe dengan tatapan penuh kebencian. Dia berteriak, apakah kau mengacau di belakangmu? Felipe nyengir lemah, jika Anda tidak mengenal orang lain, Jia Huai, Villa Mountain Tianlong, Anda juga memiliki andil, inilah yang pantas Anda dapatkan. Ambil. Dalam sekejap, Jia Huai diseret oleh tentara dari papan kekuatan. Yang menuju memandang Felipe, mengangguk dengan hormat dan membungkuk, lalu berbalik dan pergi dari sini. Dalam sekejap, suasana di seluruh ruang konferensi berubah. Kepala keluarga murid utara yang hadir saat ini saling memandang dan memandang satu sama lain, tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga Jia diselidiki. Jia Huai juga dibawa pergi. Kepala keluarga banyak murid sekarang melihat kepala keluarga Zhou Ankang.
Zhou Ankang adalah keringat dingin dari kepala lambat saat ini, dia sekarang adalah semut di panci panas. Pada saat itu juga Felipe menoleh untuk melihat Zhou Ankang dan bertanya, Tuan Zhou, apa pendapat Anda tentang Villa Gunung Chaofeng di selatan yang mengambil alih para murid di utara? Keringat dingin kepala Zhou Ankang, akhir dari Jia Jiazu, masih diingat dengan jelas. Pada saat ini, jika dia berani mengatakan setengah kata, maka akhirnya harus sama dengan keluarga Jia. Karena itu, Zhou Ankang segera menjilat senyum anjing itu, dan berkata, Tuan. Tuan Klauski, Anda tertawa. Saya setuju bahwa Gunung Chaofeng Villa akan mengambil alih murid utara dan orang asing. Di bawah kepemimpinan Tuan Klauski dan Tuan Jiangli, para murid utara akan lebih cemerlang di masa depan. Mendengar kata-kata Zhou Ankang, banyak dari kepala keluarga murid yang hadir tidak malu. Tuan Zhou, kamu sebenarnya. Zhou Ankang, kami salah membaca orang. Namun, lebih banyak kepala keluarga murid mulai menyeringai dan berkata, Tuan Klauski, kami sepakat bahwa kami sebelumnya dibodohi oleh Jia Huai. Iya, Tuan Klauski, Anda harus percaya pada kami. Bab 2773-2774. Situasi berbalik secara instan. Gambaran besarnya sudah diatur. Felipe memandang Zhou Ankang dengan ringan, menepuk pundaknya, dan berkata, baiklah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wen Yan, Zhou Ankang yang bersemangat, berlutut langsung dan berteriak dengan setia, keluarga Zhou, bersumpah untuk mengikuti Tuan Klauski, semua mengikuti perintah Tuan Klauski. Pemilik rumah yang lain melihat Zhou Ankang berlutut saat ini, dan mereka mulai ragu. Pada saat mata Felipe menyapu, kebanyakan orang berlutut dengan koefisien. Ikuti perintah Tuan dengan hati-hati. Ikuti perintah Tuan dengan hati-hati. Suara seperti itu tidak ada habisnya. Namun, di tempat kejadian, masih ada beberapa tulang keras yang selalu mempertahankan posisi berdiri. Mereka memandang dengan marah pada kepala keluarga dari keluarga yang berlutut dan menjabat tangan mereka dan berteriak dengan marah, kamu. Kamu, memalukan. Memalukan. Bagaimana keluarga murid utara saya menjadi seperti ini? Felipe memandang orang-orang itu, tetapi dia merasa sedikit kagum. Dia berkata, beberapa pembantu rumah tangga, saya mengagumi keberanian Anda berdiri. Sejujurnya, saya tidak membenci murid-murid utara, dan saya tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Datong Utara dan Selatan memiliki manfaat besar bagi Utara. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu bermusuhan dengan Selatan, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa semua orang adalah warga negara dan berada di wilayah itu. Tujuan kami adalah untuk bersama-sama melawan musuh-musuh asing. Jika kamu benar-benar berpikir tentang masa depan para murid alien di negara ini, kamu harus memahami alasanku untuk melakukan ini. Datong Utara dan Selatan, Felipeku sangat penting. Tidak banyak waktu tersisa di wilayah kita. Dunia luar sedang berselisih. Jika kita tidak bekerja sama, kita akan mengulangi kesalahan yang sama seabad yang lalu. Apakah itu keluarga yang ingin kau lihat? Mengungsi, melihat orang yang Anda cintai mati di bawah musuh asing. Felipe berkata banyak, dan kepala keluarga murid utara yang masih berdiri juga menundukkan kepala mereka. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Klauski, bukan karena kami tidak setuju bahwa utara dan selatan bergandengan tangan, tetapi kami khawatir utara akan ditekan oleh selatan. Felipe mendengar kata-kata itu dan berkata, beberapa orang besar dapat yakin bahwa keluarga utara dan selatan ada di sini. Di sini, saya dapat meyakinkan Anda bahwa sumber daya utara dan selatan dibagi dan berjalan bersama dengan rasa hormat. Setelah mendengar ini, kepala keluarga murid yang tersisa saling melirik, dan kemudian mengangguk dan berkata, oke. Kami percaya Tuan Klauski. Pada titik ini, utara sudah berakhir. Setelah kembali ke istana, Felipe juga bertemu dengan Jiangli yang telah tiba. Tuan Jiangli, di masa depan, beban di pundakmu akan berat. Felipe bercanda. Jiangli berdebar dan berlutut di tanah, berkata, Tuan Klauski muda, Jiangli tidak akan pernah mengecewakan Tuan Klauski dalam kehidupan ini. Melihat ini, Felipe melangkah maju dan membantu Jiangli naik, berkata, Tuan Jiangli, apa artinya ini, silakan naik. Anda adalah seorang penatua. Jiangli bangkit dan menangis, berkata, Tuan Klauski muda, saya menunggu selama 20 tahun, dan sekarang saya akhirnya memiliki keinginan. Loveless Haoying ada dalam semangat surga, dan akan sangat bahagia. Apa yang gagal dia capai, pemilik Klauski selesaikan. Memikirkan Loveless Haoying, Felipe bertanya, iya, istri saya pergi ke Chaofeng Mountain Villa terakhir kali, apa yang dia ambil? Hubungan antara Felipe dan Wayne Jianston telah diselesaikan dengan Jiangli He. Jiangli sudah tahu bahwa Loveless Haoying, menurut senioritas, adalah ayah mertua Felipe. Jiangli mengerutkan kening, mengingat Tuan Klauski muda, itulah yang dibawa kembali oleh Loveless Haoying dari Singmen. Dikatakan bahwa sebuah rahasia dapat dibuka, dan tidak ada yang tahu apa rahasianya. Jika legenda itu benar, ada 4 hal secara total, 1 untuk Brother Loveless, dan 1 untuk masing-masing dari 3 dari 4 yang tersisa. Jika keempat hal ini membuka rahasia masing-masing pada saat yang sama, itu akan menyebabkan perubahan besar. Kepala keluarga Klauski, ayahmu Roger Klauski, pernah meramalkan bahwa rahasia di balik 4 hal ini sangat luas, dan mereka tidak dapat dibuka dengan kekuatan mereka saat ini. Oleh karena itu, keempat hal ini telah disimpan oleh mereka. Mendengar kata-kata ini, Felipe mengerutkan kening. 4 hal, 4 rahasia. Ayah juga memilikinya. Menurut makna Jiangli, benda yang ditinggalkan oleh Loveless Haoying telah diambil oleh Wayne Jianston. Atau, apakah itu diperoleh Sunny Loveless atau bahkan keluarga Loveless? Felipe terdiam beberapa saat, dan kemudian mengatakan beberapa patah kata kepada Jiangli, jadi Jiangli pergi bekerja dulu. Utara dan selatan baru saja bergabung bersama, dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Dalam beberapa hari berikutnya, Jiangli terus berlarian di dunia para murid asing. Meskipun ia menghadapi banyak kendala, situasi secara keseluruhan baik.
3 hari kemudian, tubuh Felipe hampir pulih. Namun, tiba-tiba, Lei Tang menemukan Felipe. Tuan muda, leluhur Long menembakmu. Lei Tang muncul di Manor dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Felipe mengangguk, "Yah," tapi kemudian datang pria kuat lain setengah langkah dari sisi lain, dan menghentikan leluhur naga untukku. Lei Tang menghela nafas lega dan berkata, "Dia benar-benar datang." Mendengar ini, Felipe mengerutkan kening dan bertanya, "Paman Lei kenal orang itu?" Thunder mengangguk dan berkata, "Tahu, dia adalah yang paling bijaksana dan paling berbakat dari sedikit yang mengikuti ibumu. Jika bukan karena penindasan aturan dunia ini, hanya beberapa orang kuat dari sisi lain yang diizinkan untuk muncul. Dia mungkin sudah di sisi lain sejak lama." Ledakan. Kata-kata Lei Tang tampak seperti guntur meledak di hati Felipe. Apa? Dia benar-benar dapat melangkah ke sisi lain. Ini terlalu kuat. Paman Lei, apa yang kamu katakan itu benar? Bisakah dia melangkah ke sisi lain? Felipe bertanya lagi. Lei Tang mengangguk dan berkata, "Ya, bakatnya, ayahmu telah memujinya, adalah yang paling menakjubkan dari teman-temannya. Jika bukan penindasan, ia akan menjadi yang termuda di sisi lain kekuasaan." Mendengar kata-kata itu, Felipe menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi bermartabat. Apakah pria yang kuat baik atau buruk di sebelah Hana Klauski? Paman Lei, kamu mengatakan terakhir kali bahwa kamu memiliki cara untuk mengikat leluhur naga, mengapa dia masih menembak? Felipe bertanya tiba-tiba. Lei Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seseorang menyergapku dan diam-diam membantu leluhur naga." Wei Hao. Felipe bertanya. Ini bukan masalah sederhana. Seseorang secara diam-diam dapat membantu leluhur Long, jelas merupakan karakter yang hebat. Lei Tang berkata, "Saya telah melacak, tetapi saya belum dapat menemukannya. Namun, di tempat kejadian, saya menemukan ini." Dengan mengatakan itu, Lei Tang mengeluarkan benda yang sangat kecil mirip dengan serangga terbang mekanik dari lengannya. Sekilas, Felipe mengenalinya. Ini adalah sesuatu yang disembelih oleh Fitzgerald Hale. Dia masih hidup. Master Pavilion King Long, Fitzgerald Hale, dia masih hidup. Kata Felipe Han dengan dingin yang tiba-tiba. Lei Tang mengangguk dan berkata, "Ya, itu dia. Tapi, keberadaannya misterius, saya tidak dapat menemukannya. Dalam hal ini, saya harus kembali dan menuntut protagonis, biarkan dia yang memutuskan." Bab 2775-2776. Mendengar ini, Felipe mengangguk dan berkata, "Apakah ada berita untuk memberitahu saya bahwa Fitzgerald Hale tidak mati? Ini sangat penting. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi dengan kepala suku cabang Christian Klauski?" Felipe bertanya. Lei Tang tersenyum dan berkata, "Tuan muda, cabang itu cukup jujur baru-baru ini. Kepala suku cabang Christian Klauski masih dalam kurungan di rumah leluhurnya. Tanpa makna pahlawan, ia tidak bisa keluar. Lagi pula, seluruh cabang berada di bawah pedang pahlawan. Jika kepala suku cabang Christian Klauski bersikeras untuk keluar, seluruh keluarga mungkin harus dikubur bersamanya. Karena itu, kepala suku cabang Christian Klauski takut untuk keluar pada tahap ini." Tapi, dengan itu, Thunder tampak ragu-ragu. "Lanjutkan. Felipe." Thunder berkata, "Tuan muda, pembagian kepala suku baru, tindakan kecil Levi Klauski baru-baru ini banyak. Tetapi karena dia adalah kepala suku keluarga, saya tidak punya hak untuk ikut campur, jadi saya tidak bisa melakukan apapun kepadanya." Felipe mendengar kata-kata itu dan mengangguk, "Saya tahu, saya akan mengirim seseorang untuk menatap. Selain itu, Paman Lei, Anda membantu saya melakukan sesuatu, pergi ke Northwest Magic City untuk saya terlebih dahulu." Northwest Magic City. Lei Tang menggelengkan wajahnya ketika mendengar nama itu, dan bertanya dengan rasa takut, "Tuan muda, mengapa Anda ingin pergi ke kota sihir Northwest? Ini bukan ranah sederhana, dicampur dengan naga dan naga, kekuatan keluarga Klauski belum ada di sana. Menembus ke tingkat inti." Felipe Dao, "Saya punya urusan sendiri. Anda membantu saya menjelajahi jalan, membiasakan diri dengan situasi." Lei Tang berpikir sebentar, dan wajahnya tenggelam, dan dia berkata, "Oke, tapi, Tuan muda, jika Anda benar-benar pergi ke kota sihir Northwest, Anda perlu membuat beberapa persiapan." Mendengar ini, Felipe mengangguk dan berkata, "Aku tahu." Pada sore hari, Felipe mengatur ceramah rahasia di Pulau Arkadia untuk datang ke rumah ini. Itu adalah anggota Wang Qi. Pada awal hari itu setelah perselisihan sipil keluarga Klauski pecah di Pulau Arkadia, Felipe berhasil menempatkan beberapa personil Wang Qi di Pulau Arkadia. Salah satunya adalah untuk memantau setiap gerakan keluarga, dan yang lainnya adalah memantau distrik ke-12 dan Lin Xie. Lin Xie, dalam pandangan Felipe, jelas bukan karakter yang sederhana. Orang ini punya gambaran besar. Sebagai putra ibunya yang angkat, dia harus tahu banyak tentang ibunya. Selain itu, ia dapat mengirim hati naga hitam pada hari yang sama, cukup untuk melihat bahwa Lin Xie memiliki banyak hal di tangannya yang menakutkan. Jika tidak, ayah saya tidak akan membiarkan perkembangan dan pertumbuhan distrik ke-12. Tuan muda, ini adalah informasi yang Anda inginkan. Sejak Anda meninggalkan Pulau Arkadia, setiap gerakan keluarga dicatat di sana. Anggota Wang Qi, berlutut dengan satu lutut saat ini, menyerahkan kotak berisi chip itu ke Felipe. Felipe mengambilnya, mengangguk, dan mengisyaratkan dia untuk turun. Setelah itu, Felipe mendekripsi chip dan mempelajari langkah keluarga. Yang mengejutkan Felipe, tetapi masuk akal, adalah bahwa Levi Klauski melakukan sesuatu terhadap Wayne Jianston. Namun, ia gagal untuk berhasil, dan semua orang yang diatur oleh Felipe di Riverdale terpecahkan. Setelah itu, Levi Klauski meninggalkan Felipe dan Wayne Jianston untuk sementara waktu. Namun, melihat catatan di atas, Levi Klauski tampaknya telah menerima orang misterius baru-baru ini, dan telah memulai kegiatan rahasia di bawah tanah untuk melakukan hal-hal yang melawan Felipe dan Sang Jiang. Siapa orang yang ditemui Levi Klauski ini?
Felipe mengerutkan kening, dan ada video dan foto dalam catatan chip, tetapi mereka berjauhan dan agak kabur, dan pihak lain sengaja menyembunyikan identitasnya, jadi dia tidak bisa menilai sama sekali. Panggilan. Felipe menghela nafas, merasa agak besar. Pemisahan ini tidak keras kepala untuk keluarga ini. Setelah berpikir sebentar, Felipe memutar nomor dan berkata, memobilisasi beberapa anggota Wangqi dan mengatur mereka di Riverdale. Selain itu, mengatur beberapa anggota untuk pergi ke Xiangjiang. Setelah tiba, dengarkan pesanan saya. Iya. Di sisi lain telepon, ada suara laki-laki kasar. Menutup telepon, Felipe mengambil ponsel dan beredar di sekitar aula beberapa kali, dan kemudian menelepon, berkata, George Thomas, apakah pamanku yang kedua masih di Pulau Arkadia? Melalui telepon, suara hormat George Thomas datang dan berkata, Tuan muda, dia telah meninggalkan Pulau Arkadia, dan sekarang ia harus menegosiasikan bisnis di negara-negara seperti belahan bumi selatan. Oh. Felipe mengangguk, lalu tersenyum, bisakah aku memobilisasi penjaga naga sekarang? Penjaga naga. Di telepon, George Thomas bergidik dan mengikuti, Tuan muda, Hulongki hanya mendengarkan Tuan tua. Meskipun Anda adalah Tuan muda, Anda tidak dapat memobilisasi mereka saat ini. Ada apa? Apa yang akan Anda lakukan? Mendengar ini, Felipe menghela napas dan berkata, tidak ada, saya tahu. Setelah berbicara, Felipe menutup telepon. Agak sulit untuk memobilisasi penjaga naga. Pada perjalanan ini ke keluarga Lin Xiangjiang, Felipe harus siap untuk menjadi sangat mudah. Bagaimanapun, pernikahan antara keluarga Lin dan keluarga Chao memiliki konotasi besar. Klan Lin melakukan ini dengan cara yang sama seperti meninggalkan Klauski setelah kematian ibu Felipe dan beralih ke Chao. Oleh karena itu, Felipe harus mencegah mereka yang memiliki ide lain di dalam keluarga Lin dengan momentum yang cukup untuk mengguncang seluruh keluarga Lin. Setelah membuat pengaturan singkat, Felipe mengumpulkan Adasie dan yang lainnya dan berkata, 2 hari kemudian, kami pergi ke Xiangjiang. Kali ini, kami tidak pergi ke Frame, kami pergi ke Liwei. Yang perlu kita lakukan adalah peradaban yang harmonis dan ramah, tidak ada ini pilihan terakhir, kita tidak boleh mengambil tindakan. Lagi pula, itu keluarga kakekku, itu adalah klan ibuku. Beberapa orang berkumpul dan mengangguk. Adasie berkata, jadi, saya akan memindahkan beberapa orang dari kuil matahari. Felipe tersenyum dan berkata, iya. 17 ini akan menyela, Tuan muda, apa yang kita butuhkan dari kita? Felipe berpikir sejenak dan berkata, jangan lakukan apa-apa, ikuti saja aku. Ketika kamu dibutuhkan, aku akan berkata. 17 mendengar kata-kata itu, cemberut, oh. Dia hanya menyukai kekerasan dan perkelahian, yang diketahui Felipe. Karena itu, dia sebenarnya enggan untuk pergi selama 17 tahun terakhir. Jika gadis yang kejam ini tidak dapat menahannya, itu adalah hal yang buruk. Dan pada saat bersamaan, keluarga Xiangjiang Lin. Lin's Manor yang mewah meliputi area seluas 10.000 meter persegi dan berisi berbagai bangunan dan villa mewah. Pada saat ini, di rumah aula klan Lin. Staf inti Lin pada dasarnya duduk tinggi. Di posisi 4 besar, 4 pria parubaya duduk bergiliran. Pria parubaya, yang sedang menuju, tampak sedikit kedinginan saat ini dan berkata, bagaimana persiapan pernikahannya. Lin Zengxin, kepala keluarga Lin saat ini. Dia adalah orang yang keras hati, berpikiran dalam, dan karakter yang kuat yang mengerti toleransi. Lin bangkit diam-diam di tangannya. Seorang anggota staf Lin di bawah aula segera menjawab dengan hormat, Tuan Yuan, saya telah menyiapkan hampir semuanya, dan saya telah datang sesuai dengan kebutuhan Anda. Lin Zengxin mengangguk dan bertanya, bagaimana Lin Qingqing di sana? Staf Lin mencibir tanpa daya dan berkata, ini masih mogok makan, tapi ini tidak lagi cukup baginya, dan pernikahan akan diadakan 2 hari kemudian. Mendengar ini, pria parubaya yang duduk di ujung 4 posisi itu melontarkan perasaan sedih dan marah di sudut matanya. Bab 2777-2778. Pria parubaya yang duduk di ujung adalah ayah Lin Qingqing, Lin Zhenghai. Keluarga Lin berada di peringkat keempat, dan merupakan saudara keempat dari Lin Zengxin. Lin Zhenghai berada di keluarga Lin, dan tidak berkuasa. Dia jauh dari pusat kekuasaan keluarga Lin, tetapi hanya menggantung nama 4 tuan. Keluarga Lin lemah di seluruh keluarga Lin dan selalu moderat. Namun, justru karena sikap lembut rumah tangga Lin Zhenghai bahwa anggota keluarga Lin yang lain memandangi keluarga Lin. 3 kamar lain orang, yang bertemu orang-orang dari keluarga Lin, adalah kelas pertama, dan semuanya diam-diam menjadi sasaran. Namun, karena identitas Master Kuartet Lin Zhenghai, apa yang dilakukan 3 pihak lainnya masih dirahasiakan dan tidak terlalu berlebihan. Namun, kali ini pernikahan Lin Qingqing difasilitasi oleh kepala keluarga Lin, dan kuartet tidak bisa mentolerir bantahan apapun. Bahkan jika Lin Qingqing dipaksa oleh mogok makan, tidak ada cara untuk mengguncang makna Lin Zengxin. Lin Qingqing harus menikah dengan Cao Shaoqin. Keluarga Lin harus bersatu dengan keluarga Cao untuk membentuk keluarga. Lin Zhenghai membuat putrinya sedih dan memberitahu Lin Zengxin beberapa kali bahwa dia tidak ingin wanita itu menikahi orang yang belum pernah dilihatnya. Namun, setiap kali ia dimarahi oleh Lin Zengxin. Kali ini, tidak terkecuali alam. Lin Zengxin duduk di gaotang, mengangguk, dan terlepas dari arti Lin Zhenghai, berkata langsung kepada anggota keluarga Lin di bawah aula, lihatlah Lin Qingqing hati-hati, jika ada urusan, Anda bertanya. Ya, pemiliknya. Anggota Lin itu mengangguk dengan cepat dan dengan hormat berkata. Pada titik ini, Lin Zengxin mengerutkan kening, atau meminta Lin Zhenghai ke samping dan berkata, Zhenghai, bagaimana menurutmu? Lin Zhenghai tidak berani berbicara, meremas tinjunya, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya, dengarkan makna saudara. Lin Zengxin mengangguk, senyum puas di sudut mulutnya. Pembuluh darah Lin Zhenghai, kekuatannya rendah, itu adalah konsensus semua orang bahwa dia tidak bisa berdiri di atas Lin.
Para master kamar tidur kedua dan ketiga Lin di samping juga tersenyum dan menyesap teh, berkata, Zheng Hai, kami tahu bahwa Anda tidak yakin, tetapi hal ini tidak dapat benar-benar menyalahkan saudara. Dalam 10 tahun ke depan, lanskap dunia sedang berubah, dan keluarga Lin kami harus memiliki ketergantungan yang kuat untuk bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Itu benar. Kakak melakukan ini untuk pertimbangan Lin. Keponakan King King dapat bergabung dengan keluarga Cao atas nama Lin, yaitu, burung pegar menjadi burung phoenix, dan itulah kehidupan King King. Kamu seharusnya bahagia. Mendengarkan sindiran masuk dan keluar dari kata-kata dua orang ini, Lin Zhenghai meremas tinjunya dengan kesal. Dia berpura-pura tersenyum dan berkata, saudara laki-laki kedua dan ketiga berkata ya, Zhenghai mengerti. Aku masih punya sesuatu untuk kembali dulu. Setelah semua, Lin Zhenghai langsung pergi dari sini. Setelah dia pergi, Lin Zhengzheng dan Lin Zhenghan mendengus dua kali, berkata, Lin Zhenghai ini, aku takut dia masih membenci kita sedikit. Lin Zhengxin mengerutkan kening, berkata, biarkan dia sendiri, dan lakukan hal berikutnya dengan baik. 2 hari kemudian, kamu harus menikahi Lin Qingqing dengan keluarga Cao dengan indah. Ya Pak. Lin Zhengyi dan Lin Zhenghan mengangguk sebagai tanggapan. Pertemuan Lin bubar. Pada saat ini, di dalam area 4 kamar tidur milik Lin, sebuah villa kecil dijaga ketat oleh pengawal berjas hitam sebelum dan sesudah momen ini. Lin Zhenghai berdiri di depan villa kecil saat ini, menatap ke villa kecil, dan para pengawal yang melihat ke pintu tersenyum, aku akan masuk dan melihat putriku. Namun, pengawal itu mengulurkan tangan dan menghentikan Lin Zhenghai secara langsung, mengatakan, Empat Tuan, maaf, perintah pemilik, tanpa token pemiliknya, tidak ada yang harus dekat villa ini. Lin Zhenghai mendengar kata-kata itu, wajahnya memerah, tinjunya dijepit dan dijepit. Terlalu menipu. Namun, Lin Zhenghai tidak punya pilihan. Berdiri di pintu untuk waktu yang lama, Lin Zhenghai berbalik dan pergi dari sini. Pada saat ini, di jendela di lantai 2 villa, seorang wanita dengan ekspresi sedih dan tidak senang melihat bagian belakang Lin Zhenghai pergi dengan air mata berlinang, dan berkata dengan lembut, Ayah. Selamatkan aku. Saya tidak ingin menikah. Namun, suara ini hanya bisa didengar sendiri. Karena Lin Qingqing tahu bahwa nasibnya telah membeku. Sejak saat ini, dia adalah orang mati yang hidup, dan nasibnya sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Dia melakukan mogok makan selama 3 hari dan kelelahannya lemah. Dia ingin bertarung, tapi Lin Qingqing tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia sia-sia. 2 hari kemudian, dia akan dipaksa menikahi keluarga Cao. Ledakan. Tiba-tiba, pintu ruangan didorong menjauh dari luar, dan suara wanita parubaya yang keras datang. Nona 3, makan malam. Di pintu, seorang wanita setengah baya, dengan wajah dingin, berjalan dengan makanannya. Lin Qingqing berbalik langsung, mengeluarkan makanan, dan menunjuk ke pintu dan berteriak, pergi. Aku tidak makan. Aku tidak akan makan apapun dari keluarga Lin bahkan jika aku kelaparan. Wanita itu mendengar kata-kata itu dan langsung terbakar, memarahi, hei, Nona 3, Anda tidak tahu harus berbuat apa. Menurut Anda, apakah Anda adalah keluarga Nona Lin? Anda hanya benih liar yang tidak dikenal di 4 kamar. Memarahi, wanita itu menoleh dan berteriak, Burung itu ingin pergi ke kamar dan memasuki ruangan. Ini tertawa. Dia suka makan atau tidak makan. Bagaimanapun, wanita itu meninggalkan tempat itu secara langsung, dan membanting pintu, dan ada bunyi rantai di luar. Untuk mencegah Lin Qingqing melarikan diri, semua pintu masuk dan keluar di sini dijaga, dan pintu dan jendela juga diganti dengan baja. Untuk mencegah Lin Qingqing dari bunuh diri, semua pengaturan di ruangan tidak memiliki sudut dan tidak ada peralatan baginya untuk melakukan bunuh diri. Lin Qingqing duduk dengan putus asa di tanah, memeluk lutut putihnya yang ramping dan merasakan sakit. Wanita yang sedih. Wanita yang menyedihkan. Seorang wanita yang sama sekali tidak bisa menentukan nasibnya sendiri telah menjadi korban orang kaya. Felipe, kamu akan menyelamatkan aku, kan? Lin Qingqing menangis sebentar, mata penuh air mata, dan terasa dingin di seluruh. Semua harapannya sekarang tertuju pada surat itu. Itu adalah satu-satunya hal yang dia minta bantuan. Setelah beberapa saat, suara rantai di pintu kamar berdering lagi. Lin Qingqing menatap tajam dan melihat ke depan dengan harapan, tapi itu memang wajah yang dia kenal dan benci ketika dia berjalan. Yo, Lin Qingqing, masih menangis. Bukannya aku bilang, menikah dengan seseorang adalah hal yang baik, bagaimana kita bisa menangis? Itu adalah wanita cantik, seusia dengan Lin Qingqing, dengan gaun mewah dan temperamen dan sopan santun Nona Qianjin. Lin Zining, putri bungsu dari kamar kedua Lin, Lin Zhengyi. Manusia, sombong dan sombong, tidak ada yang terlihat, adalah wanita kaya khas Qianjin, sedikit perut. Melihatnya masuk, Lin Qingqing menyeka air mata dari sudut matanya, bangkit, dan berkata dengan suam-suam kuku, apa yang kamu lakukan di sini? Lin Zining datang, tangannya menggenggam dadanya, dan menatap Lin Qingqing seolah-olah dia sombong. Bentak. Dia menamparkan dan berkata, apa yang kamu lihat? Benih liar 4 kamar, berani menatapku seperti ini. Bab 2779-2780. Bentak. Tamparan tajam ini, penggemar tegas di wajah Lin Qingqing. Dalam sekejap, pipi Lin Qingqing memerah, telapak tangannya tercetak jelas, dan dia sangat mencolok. Mata indah Lin Qingqing penuh kemarahan, tapi dia hanya menunggu Lin Zining, tidak berani berbicara. Lin Zining adalah putri bungsu dari Erfang Lin Zhengyi dan Miss Qianjin yang paling dicintai. Tidak ada yang berani mengatakan apa yang dilakukan Lin Zining dalam keluarga Lin. Itu adalah seorang wanita dengan kunci emas, yang sombong dan sombong. Lin, pelayan yang marah dan dipukuli oleh Lin Zining, tidak tahu berapa banyak. Pada saat ini, Lin Zining melihat Lin Qingqing masih berani memelototi dirinya sendiri, dan segera menamparkan lagi, berteriak, berani menatapku. Aku memompa Anda sampai mati. Lihat bagaimana Anda menatapku. Bentak.
Namun, tamparan ini, Lin Zining mengambil waktu. Lengan halus, terangkat di udara, dicubit oleh Lin Qingqing secara langsung. Lin Zining bergidik, tampaknya tidak mengharapkan Lin Qingqing berani melawan. Kamu berani melawan? Lin Zining berteriak kaget. Lin Qingqing membanting lengan Lin Zining, dan yang terakhir terhuyung mundur 2 langkah, menatapnya dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Lin Zining, jangan menggertak terlalu banyak. Dalam hal senioritas, aku kakakmu. Lin Qingqing berkata dengan dingin, matanya penuh air mata dan kemarahan. Ini adalah perlawanan pertamanya. Di masa lalu, Lin Zining mempermalukannya atau memukulinya, tapi dia menahannya. Tapi hari ini berbeda. Lin Qingqing dalam suasana hati yang buruk dan memiliki dendam dalam hatinya. Lin Zining terkejut pada saat ini, menatap Lin Qingqing, menunjuk hidungnya, dan berteriak dengan tajam, Lin Qingqing, kamu gila. Kamu berani membunuhku. Sama seperti kamu, benih liar, tidak layak untuk saudara perempuanku. Keluarga Lin kita tidak ada yang seperti Anda. Anda hanya anak liar yang dibawa oleh paman dari luar. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda telah memasuki pintu keluarga Lin, yaitu keluarga Lin? Berhentilah bermimpi. Anda dan ibu Anda yang rendah hati kebajikan itu menyebalkan. Memarahi. Lin Zining mengangkat tangannya dan merasakan kemarahan di hatinya. Dia juga ingin memompa Lin Qingqing. Bentak. Tamparan yang jelas, bergema di seluruh ruangan. Tapi, itu bukan tamparan Lin Zining di wajah Lin Qingqing, tetapi yang terakhir tiba-tiba menjentikkan tamparan dan membantingnya ke wajah Lin Zining, miskian jin yang dimanjakan dan sombong. Saat Lin Zining membeku, memegangi pipinya yang panas, memandang Lin Qingqing dengan tak percaya, dan berteriak, kamu. Kamu berani memukulku. Lin Qingqing tampak dingin saat ini, menatap Lin Zining dengan mata dingin, dan berkata, Lin Zining, jangan terlalu jauh. Tamparan ini adalah rasa tidak hormatmu untukku dan ibuku. Jika kamu berani menghina ibuku lagi, aku tidak boleh akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan membiarkanku pergi. Haha, konyol. Pukul saja aku sekarang, aku bisa membunuhmu sekarang. Lin Zining berteriak dingin, dan kemudian berteriak, berikan aku. Bang! Pintu didorong terbuka, dan 2 pria berjas hitam bergegas masuk. Mereka adalah pengawal pribadi Lin Zining. Saat ini, mereka berdiri di belakang Lin Zining dengan hormat dan berkata, Nona, apa yang bisa Anda ceritakan? Lin Zining menunjuk ke Lin Qingqing dan berteriak dengan keras, bawakan aku wajah itu. Berani mengalahkanku, aku akan melihat apakah itu kulitmu yang tebal, atau rakyatku kuat. Iya. Kedua pengawal mendengar berita itu dan melangkah maju, salah satu dari mereka menangkap Lin Qingqing dari belakang, dan yang lainnya berjalan ke wajah Lin Qingqing. Dia tidak memiliki emosi di wajahnya, dan mengangkat tangannya yang besar, yang merupakan tamparan, dan membanting. Tamparan ini secara langsung memompa Lin Qingqing keluar dari darah. Lin Zining tersenyum licik, tangannya menggenggam dadanya, seperti sandiwara, dan berkata, berani mengalahkanku, aku akan mengembalikanmu 10 kali. Terus merokok sampai dia meminta maaf atas belas kasihan. Bentak. Bentak. Tamparan di seluruh ruangan. Namun, Lin Qingqing hanya menatap marah pada Lin Zining, berdarah di sudut mulutnya, tapi tidak ada pikiran untuk memohon ampun. Tolong jangan minta ampun. Lin Zining menatap Lin Qingqing dengan marah dan menatap penampilannya yang teguh. Kamu bertarung, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Lin Qingqing menyesap dan meludahkan darah di mulutnya di wajah Lin Zining. Lin Zining gila pada saat itu, menunjuk Lin Qingqing dan berteriak, ah. Berjuang, aku akan terus bertarung untukku. Bunuh dia. Lin Qingqing menyeringai beberapa kali, matanya penuh kebencian. Hentikan. Hentikan untukku. Pada saat ini, tiba-tiba, seorang tokoh agung bergegas masuk dan berteriak langsung. Para pengawal menoleh untuk melihatnya, dan itu adalah lelaki tua kedua, yang segera ketakutan dan mundur, merengut kepalanya dan berteriak, orang tua kedua. Lin Zining melihat ayahnya datang pada saat ini, dan segera bergegas ke pelukan Lin Zengzeng dan berkata, ayah, lihat, pelacur itu berani memukuli bayi perempuan Anda, wajahnya bengkak, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Lin Zengyi melirik cetakan tamparan di wajah Lin Zining, dan kemudian memandang Lin Qingqing, yang mulutnya penuh darah saat ini, mengerutkan kening, dan berkata, omong kosong. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia akan menikahi keluarga Cao dalam 2 hari? Jika Anda menghubunginya seperti ini, bagaimana jika keluarga Cao tidak bahagia? Lin Zining merasa sedikit panik ketika mendengarnya, dan bergumam, ayah, apa yang Anda katakan tentang saya, dia melakukannya terlebih dahulu. Lin Zengyi mendengus dingin, dan dia tahu temperamen putri kecilnya dengan sangat baik. Pergi, keluar. Lin Zengyi berteriak. Jika bukan karena identitas Lin Qingqing saat ini, Lin Zengyi tidak akan menghentikan putrinya. Lin Zining memotong dengan pahit dan pergi dari sini. Lin Qingqing juga memiliki kaki yang lembut dan jatuh langsung ke tanah. Dia menyeringai beberapa kali, menyeka darahnya sendiri, dan berkata, bagaimana Erbo bisa datang menemui saya? Lin Zengyi memegang tangannya dengan wajah dingin dan berkata, Lin Qingqing, saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide yang tidak realistis. 2 hari kemudian, Anda akan menikah dengan keluarga Cao, Anda juga dapat menyingkirkan identitas keluarga liar Lin. Meskipun Anda telah tiba di Cao rumah juga merupakan selir, tetapi Anda harus ingat bahwa Anda dilahirkan untuk Lin, dan kematian adalah jiwa Lin. Kemanapun Anda pergi, hal pertama yang harus Anda pikirkan adalah wajah dan martabat Lin. Ingat, cobalah untuk menyenangkan Tuan Cao, mendapatkan bantuannya, dan biarkan dia banyak membantu Lin. Apakah Anda mengerti? Haha. Lin Qingqing menyeringai dan berkata, Erbo, di matamu, apakah aku hanya alat untuk menyenangkan Tuan Cao? Lin Zengyi mendengus dan berkata, iya. Ini adalah kewajiban darah Lin mengalir dalam dirimu. Itu juga yang harus dilakukan oleh gadis yang kembali dari luar. Hahaha.
Lin Qingqing menyeringai beberapa kali, terhuyung-huyung, memandang Lin Zengzeng dengan sangat serius, dan berkata, Erbo, aku mengerti, terima kasih atas pengingatmu. Ketika aku menikahi keluarga Cao, kembalinya aku ke Lin pasti akan jauh lebih banyak. Mendesis. Melihat mata Lin Qingqing saat ini, Lin Zengzeng tiba-tiba merasa kedinginan, dan kemudian berteriak, jangan coba balas dendam kami oleh keluarga Cao, Anda tidak memiliki kualifikasi itu. Bab 2781-2782. Singkatnya, sama seperti hukuman Jiu Yu, petunjuk terakhir fantasi dalam hati Lin Qingqing hancur. Lin Zengyi juga mengguncang lengan bajunya dan berbalik dari sini, berteriak ke pengawal di pintu, lihat dia dengan baik. Melihat punggung Lin Zengzeng, Lin Qingqing gagal mendukung, dan langsung jatuh ke tanah. Kemudian, dia menatap kosong ke lantai, diam-diam terisak dan menangis, dan akhirnya, suara itu menjadi lebih keras, dan berubah menjadi tangisan sedih, bergema di seluruh villa. Beberapa pengawal di luar pintu menggelengkan kepala mereka tak berdaya saat ini dan mendesah, benar-benar menyedihkan. Setengah hari kemudian, seorang pelayan datang lagi membawa makanan. Nona, Bu, tolong makan cepat. Jika tubuhmu terus seperti ini, kamu tidak bisa memakannya. Pembantu yang datang baru berusia 20 tahun dan merupakan pembantu pribadi Lin Qingqing. Lin Zengzeng juga khawatir bahwa Lin Qingqing tidak akan makan atau minum, dan tubuhnya runtuh, jadi pelayan pribadi Lin Qingqing datang dan membujuk untuk mencoba. Lin Qingqing memandang pelayan yang datang saat ini, dan mengambil lengannya yang halus dan bertanya, Xiao Ru, apakah suratnya keluar? Apakah ada berita? Kapan Felipe akan datang? Kru kecil itu menggelengkan kepalanya dengan cemberut dan berkata, Nona, saya meminta orang itu untuk mengirim amplop, tetapi sekarang Lin memiliki darurat militer, tidak ada berita masuk, saya takut. Mendengar kata-kata Xiao Ru, harapan terakhir Lin Qingqing di hatinya hancur. Tangannya jatuh lemah, matanya menatap kosong. Xiao Ru menatap Lin Qingqing, dan matanya berlinangan air mata, dan membujuk, Nona, Anda punya sesuatu untuk dimakan, Anda semua kuyu, dan Xiao Ru memohon padamu. Sebenarnya, baik bagi wanita muda itu untuk menikahi keluarga Cao, setidaknya kamu tidak perlu diganggu di sini. Nona, tolong makan. Lin Qingqing menyeringai dan berkata, apakah kamu akan menikah di masa lalu? Apakah kamu tidak akan diganggu? Aku hanya akan menjadi selir. Nasibku di Lin Qingqing, mengapa begitu menyedihkan, mengapa Tuhan ingin melakukan ini padaku? Mengapa hidupku sendiri tidak bisa mengendalikannya? Xiao Ru juga mulai menangis, Nona. Wow. Setelah menangis sebentar, Lin Qingqing menyeka air matanya, dan tersenyum dari sudut mulutnya, sepertinya memikirkan sesuatu, berkata, Xiao Ru, aku ingin makan, karena aku tidak bisa menahan, maka aku dengan senang hati akan menerimanya. Namun, apa yang Xiao Ru tidak tahu adalah bahwa Lin Qingqing sudah mengambil keputusan. Xiao Ru mendengar kata-kata itu dan sangat senang, dia sibuk dan membawa makanan. Nona, kamu baru saja mengetahuinya, jangan melanjutkan dengan dirimu sendiri, ini adalah apa yang ibuku katakan padaku. Wanita itu akan menjadi istri Cao di masa depan, dan pemandangannya sangat indah. Lin Qingqing tersenyum, air mata di sudut matanya menetes dalam makanan, dan ada sedikit kesedihan di matanya yang tidak mungkin terdeteksi oleh orang luar. Setelah setengah jam, Xiao Ru pergi dari sini. Ketika dia berjalan ke pintu villa, Lin Zengyi menunggu di sana, dan bertanya dengan dingin, apakah dia memakannya. Xiao Ru memiringkan kepalanya dengan kagum, dan menjawab, Tuan kedua, wanita muda itu makan, dia bilang dia sudah tahu dan mau menikah. Lin Zengzeng mendengar sedikit senyum di bibirnya dan berkata, bagus sekali. Lagi pula, dia pergi dari sini. Pada saat ini, di ruang utama 4 kamar tidur Lin. Lin Zhenghai mondar-mandir, dan seorang wanita cantik sedang duduk di sofa narasi, menatap kuku-kuku barunya, dan berkata, Tuan, sudah berapa kali Anda berjalan bola-balik, membuat saya pusing. Lin Zhenghai mendengar kata-kata itu, berhenti, memandangi keindahan wanita cantik itu, dan bertanya, akan ada 2 hari sebelum King dan King menikahi keluarga Cao. Bisakah Anda mengatakan bahwa saya tidak terburu-buru? Wanita cantik itu mendengus dingin dan berkata, Tuan, apa yang kamu lakukan dengan hidup gadis yang mati itu? Dia bisa menikahi keluarga Cao, itu adalah berkahnya. Jika kamu ingin aku berkata, kamu tidak harus peduli tentang ini, tapi ini adalah ide kakak, jika Anda membantu gadis itu berbicara, Anda menyinggung perasaan saudara laki-laki itu. Sekarang keempat kamar kami tidak memiliki kekuatan, jika Anda menyinggung perasaan saudara lelaki itu, konsekuensinya sulit untuk dikatakan. Lin Zhenghai mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam, dan berkata, bagaimana saya bisa mengatakan, Qingqing juga anak perempuan saya, apakah saya bahkan memiliki hak untuk menikahi anak perempuan saya? Wanita cantik itu berkata, anak perempuan apa yang bukan anak perempuan, dia dilahirkan oleh wanita itu, kamu sangat peduli dengan apa yang dia lakukan. Wanita cantik itu tidak bahagia. Lin Zhenghai ini, yang peduli pada putranya, tidak peduli dengan keturunan murah itu. Setelah mendengar ini, Lin Zhenghai berkata, mengapa wanita itu dilahirkan, dan wanita itu melahirkan putriku Lin Zhenghai. Apa yang kamu berteriak pada saya? Kamu memiliki kemampuan untuk berteriak pada kakak. Wanita cantik itu menjawab. Lin Zhenghai mendengar kata-kata itu dan diam, duduk di sofa dengan iba. Setelah beberapa lama, wanita cantik itu berkata, Tuan, jika Anda ingin saya mengatakannya, jangan khawatir tentang ini. Anak-anak dan cucu memiliki cucu mereka sendiri, dan gadis Lin Qingqing menikah dengan keluarga Cao, apakah itu tidak akan lebih buruk daripada keluarga Lin kami? 2 hari kemudian. Lin's Manor, itu adalah lentera-lentera, dan karpet merah diletakkan lebih dari ribuan kilometer. Seluruh rumah bangsawan sangat meriah dan mewah, dengan kombinasi pernikahan modern dan pernikahan klasik. Pengaturan pernikahan ini saja dikatakan menelan biaya puluhan juta kali ini. Seluruh Lin's Manor adalah lautan mawar merah dan mawar merah muda.
Tempat parkir di luar manor penuh dengan berbagai mobil mewah, semuanya adalah orang-orang dengan kepala dan wajah di Xiangjiang, untuk keluar dari mobil, berjalan ke karpet merah, dan datang untuk beribadah. Seluruh Lins Manor terbenam dalam suasana yang menyenangkan. Aliran tak berujung tamu terhormat datang ke Lin. Lin Zengxin, kepala keluarga Lin dan penguasa kamar tidur kedua dan ketiga, juga menyambut para tamu di pintu. Adapun Master 4 kamar tidur Lin Zhenghai, dia diatur di aula terakhir, dan dia tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan para tamu sama sekali. Dan dalam tawa ini, di villa, Lin Qingqing adalah seorang penata rias papan atas dan sedang merias wajah untuknya. Dia telah mengenakan gaun pengantin putih, yang merupakan gaun pengantin Elizabeth, sangat mulia dan elegan, dengan punggung kecil dan lengan terbuka. Xiaoru tidak bisa lebih bahagia di samping dan berkata, "Nona, kamu sangat cantik, sangat cantik." Lin Qingqing tampak acuh tak acuh, memandang wanita seperti cermin seperti peri. Ini jelas dirinya sendiri, tetapi dia sangat aneh. Itu sudah bunga kuil dan tidak mengenali orang di cermin. "Nona, akan ada 1 jam sebelum keluarga Cao datang." Xiaoru juga melihat minat Lin Qingqing saat ini, dan mengingatkannya. Lin Qingqing mendengar kata-kata dan memeras senyum, berkata, "Aku tahu." Mengikuti, dia melihat melalui jendela mobil dan melihat kerumunan yang gembira di sana. Sepertinya dia sedang menunggu sosok. Pada saat yang sama, sebuah jet pribadi telah mendarat di bandara Xiangjiang. Felipe mengenakan setelan biru tua, mengenakan kacamata hitam, menginjak sepatu kulit merek Italia yang mahal, dan turun dari pesawat. Di belakangnya, diikuti oleh Ada Xie dan yang lainnya, semua tangguh dan tampan. "Xiangjiang, aku datang. Keluarga Lin, ini aku datang." Bab 2783-2784. Ini harus menjadi kunjungan pertama Felipe ke Xiangjiang sejak kecelakaan ibu dan penarikan Lin dari daratan. Ketika Anda turun dari pesawat dan berjalan keluar dari bandara, ada sederet maibah mahal menunggu di pintu. Ada juga semua pengawal berjas hitam, berdiri dengan hormat di pintu mobil, menunggu Felipe naik. Cara bermain ini menyebabkan orang banyak dan lisensi instan. Setelah masuk ke dalam mobil, Felipe berkata langsung kepada pengemudi, "Pergi ke rumah Lin." Felipe tidak mau menunda, ada banyak hal, dia masih harus bertanya pada keluarga Lin. Di sini, konvoi itu sangat luas dan satu demi satu mengemudi menuju keluarga Lin. Pada saat ini, Lin Family Manor sudah menjadi tempat untuk waktu yang lama, rumput besar penuh dengan karakter Xiangjiang dengan wajah, dan mereka sedang mendiskusikan apa yang hidup. Wanita dari kamar keempat keluarga Lin, yang menikahi keluarga Cao sebagai selir, benar-benar beruntung. Tidak, dikatakan bahwa Lin Qingqing adalah spesies liar yang dibawa kembali oleh Lin Zhenghai dari luar negeri. Ibunya melakukan itu. Identitas keluarga Lin sangat rendah hati. Itu adalah burung pegar menjadi phoenix. Sepertinya ini, keluarga Lin tidak buruk. Dengan pernikahan sebesar itu, Lin Qingqing juga harus puas. Ada banyak diskusi. Beberapa kata, jatuh di telinga Lin Zhengyi dan yang lainnya, membuat mereka terlihat agak dingin. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa, setelah hari ini, rasa malu Lin berkurang. Sekarang, Lin Zengxin berada di garis depan jamuan pernikahan terbuka, mengobrol dengan beberapa bangsawan berpangkat tinggi Xiangjiang. Seorang pria datang dan bersandar di telinga Lin Zengxin dan berbisik, "Pemilik rumah, Miss Qingqing berkata dia akan melihatmu." Lin Zengxin memegang gelas anggur di tangannya, banyak kerutan, mengangguk sedikit, dan kemudian bergegas ke beberapa orang yang ada di depannya, tertawa, "Semua orang, ada sesuatu yang salah, saya akan menanganinya dulu, kembali lagi nanti dan menemani beberapa lagi." Beberapa orang mengangguk. Lin Zengxin memberi isyarat kepada saudara laki-lakinya yang kedua, Lin Zhengyi dan saudara laki-laki ketiga Lin Zhenghan untuk menemani tokoh-tokoh besar ini, dan kemudian berbalik dari aula pesta pernikahan dan langsung menuju ke arah villa. Di pintu, Lin Zengxin bertanya kepada beberapa pria yang berlutut di tanah, bagaimana Nona bersiap. Beberapa pelayan menjawab dengan hormat, "Pemilik rumah, hampir selesai." Lin Zengxin mengangguk, lalu melangkah dan berjalan ke ruangan. Lin Qingqing sedang duduk di meja rias saat ini, melihat Lin Zengxin berdiri di cermin di pintu. Dia bangkit dan berbalik untuk sedikit membungkuk ke arah Lin Zengxin, berkata, "Paman." Lin Zengxin mengangguk, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dan berkata, "Ini seorang wanita dari keluarga Lin saya, itu indah." "Qingqing, hari ini adalah hari bahagia Anda, lebih bahagia." Lin Qingqing meremas senyumnya dan berkata, "Paman, kau dan aku tahu benar, jadi jangan munafik. Aku meminta Paman untuk datang, aku ingin berbicara dengan Paman tentang suatu kondisi." "Kondisi?" Lin Zengxin mendengar kata-kata itu, alisnya berkedip, dan dengan dingin di antara alisnya, dia bertanya, "Kondisi apa?" Lin Qingqing berkata, "Saya bersedia menikahi keluarga Cao, dan saya bersedia membantu Paman untuk menghubungi keluarga Cao. Namun, saya berharap setelah saya pergi, Paman akan dapat memperlakukan ayah saya sedikit lebih baik, sehingga ayah saya juga dapat berpartisipasi dalam beberapa industri Lin, dan saya harap Paman dapat membawa roh ibuku kembali ke keluarga Lin." Ketika Lin Zengxin mendengar kata-kata itu, suaranya dingin, dan berkata, "Lin Qingqing, apakah Anda tahu harus berkata apa? Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk berbicara kepada saya tentang kondisinya?" Lin Qingqing mengangkat kepalanya, alisnya yang indah, dengan seringai samar, berkata, "Saya pikir saya memenuhi syarat sekarang." Sebuah kalimat pendek memberi Lin Zeng sedikit amarah. Setelah beberapa lama, Lin Zengxin mengangguk dan berkata, "Oke. Aku berjanji padamu. Kamu telah membuatku ingat, jika kamu berani melakukan sesuatu yang membuat keluarga Lin menyesal, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu juga tidak akan membiarkan ayahmu pergi." Setelah semua, Lin Zengxin berbalik dan meninggalkan ruangan, berteriak kepada pelayan di pintu, "Cepat dan bersiaplah." Lin Qingqing melihat bagian belakang Lin Zengxin pergi, rasa dingin di wajahnya menghilang. Dia hanya berpura-pura masih sangat bingung.
Lin Zengxin, bagaimanapun, adalah kepala keluarga Lin dan generasi yang kejam. Namun, tepat setelah Lin Zengxin pergi, Lin Zining muncul di sini lagi. Dia berjalan ke ruangan dengan ayunan besar, dan melihat Lin Qingqing berpakaian indah. Ada jejak kecemburuan dan kebencian di sudut matanya. Dia tertawa mencibir, Lin Qingqing, selamat, kamu akan menikah dengan seseorang, dan itu adalah keluarga Cao. Oh, ya, itu harus menjadi selir. Namun, Anda bisa menikahi keluarga Cao menjadi selir. Itu tidak buruk, dan itu sesuai dengan identitas Anda. Lagi pula, Anda dilahirkan oleh wanita itu, dan itu memalukan. Mendengar ini, mata Lin Qingqing berkedip dingin, menatap Lin Zining, menunjuk ke pintu dan berkata, pergilah. Jika Anda tidak ingin dikalahkan oleh saya, segera berikan saya keluar. Dikatakan bahwa Lin Zining menginjak kakinya dan menunjuk dengan tajam ke hidung Lin Qingqing, memarahi, Lin Qingqing, jangan berpikir kamu akan menikah dengan keluarga Cao, kamu tidak bisa menjadi siapa-siapa. Di mata Lin Zining saya, kamu akan selalu menjadi benih liar, itu menyebalkan. Mencibir dingin. Lin Zining meninggalkan kamar. Namun, ketika dia berjalan ke pintu, dia berteriak kepada seorang pelayan yang berdiri di depan dirinya, apakah semuanya sudah siap? Dengan mencibir di sudut mulutnya, pelayan itu mengambil boneka kain berdarah dari lengannya. Itu ditulis dengan karakter seperti ulang tahun Cao Shaoqin di atasnya. Itu juga diisi dengan jarum perak dan berkata, Nona Zining sudah siap. Lin Zining melihat ragdoll yang berdarah, dan merasakan rambut di hatinya, menunjukkan kepada pelayan untuk mengambil jarak jauh, dan kemudian mencibir, Lin Qingqing, aku melihat bagaimana kamu hidup untuk membuka keluarga Lin kali ini. Setelah semua, Lin Zining memelototi pelayan itu. Pembantu itu juga mengerti bahwa dia cepat-cepat masuk dan memasukkan boneka itu ke mahar Lin Qingqing. Mas kawin wanita itu, ketika pergi keluar, pria itu akan datang untuk menyadap. Ini adalah aturan Siang Jiang. Lin Zining mencibir lagi dan meninggalkan pondok. Segera, di luar Lin Family Manor, sebuah armada mobil pernikahan diantar masuk. Semua mobil Bentley dipimpin oleh Rolls-Royce Phantom yang mahal. Bagian depan mobil membawa karangan bunga. Ketika konvoi berhenti di pintu Lin's Manor, para selebritas dan selebritas di istana segera berkumpul, menunggu keluarga Cao masuk. Tiga saudara Lin Zengxin, Lin Zengzeng dan Lin Zenghan menunggu di pintu lebih awal. Sekarang, pintu depan Rolls-Royce terbuka, dan dari sana datang seorang pria paruh baya mengenakan tuxedo putih. Ketika keluar dari mobil, dia sedikit membungkuk ketiga Master Lin dan berkata, 3 Master Lin. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada tim di belakangnya untuk turun dari upacara. Itu adalah pindah kotak demi kotak ke Lin's Manor. Adegan ini menakutkan semua tamu yang hadir. Keluarga Cao ini terlalu berani. Hanya uang tunai itu, ada 88.888.000. Lin Zengxin tidak bisa menahan senyum, dan memberi isyarat kepada orang di belakangnya, bahwa upacara pernikahan. Segera mengikuti, mahar Lin diangkat dari Manor Lin dan ditempatkan di pintu. Pria parubaya itu juga sedikit menundukkan kepalanya dan mengangguk, memberi tanda kepada pria berikutnya, King Li. Selanjutnya, para pelayan itu mulai sibuk menghitung mas kawin. Bab 2785-2786. Melihat pelayan yang sibuk dengan upacara perkawinan, pembantu rumah tangga dari keluarga Cao juga menatap 3 Master Lin dengan sedikit senyum. Lin Zengxin dan 3 bersaudara, juga dengan senyum hangat di wajah mereka, menunggu dengan tenang. Seiring dengan laporan bernyanyi, semua tamu yang berpartisipasi juga menumbuhkan mulut mereka. Mas kawin Lin tidak mudah. Ini keluar. Pengurus rumah tangga Cao Guan, inventaris sudah selesai, tidak masalah. Seorang petugas inventaris datang saat ini. Pengurus rumah mengangguk, lalu memandang Lin Zengxin dan berkata, Lin Master, tidak apa-apa. Kita bisa mengambil pengantin wanita. Lin Zengxin mendengar kata-kata dan tersenyum, membuat isyarat undangan, berkata, Cao pelayan, tolong, pengantin wanita akan segera keluar. Cao Guanjia mengangguk, memimpin 2 tim beranggotakan 8 orang, melintasi gerbang Lin's Manor, dan berjalan langsung ke tempat terbuka perjamuan pernikahan. Itu juga pada saat itu di sana, Lin Qingqing dan kelompoknya telah mengikuti pelayan keluar dari villa dan datang ke tempat terbuka perjamuan pernikahan. Gaun pengantin putih murni Lin Qingqing terlihat seperti angsa bangsawan, leher putih, punggung kecil, lekuk tubuh yang anggun, dan wajah indah seperti peri, sehingga semua orang yang hadir menelan dan bertahan pujian tanpa henti, kecantikan, ini. Wanita muda dari 4 kamar tidur Lin ini, terlihat sangat cantik. Siapa yang memberitahunya bahwa dia adalah dinosaurus jelek, peri yang sangat cantik, jika aku mengetahuinya, aku pasti akan menyebutkannya. Tuan muda keluarga Cao diberkati. Wanita yang begitu cantik adalah istrinya. Untuk sementara waktu, aula pesta pernikahan penuh pujian. Lin Qingqing sepertinya tidak mendengar mereka sama sekali, hanya berjalan mati, mengikuti 2 pelayan, perlahan-lahan menjadi lebih rendah dari tempat pernikahan. Lin Zengxin tersenyum dan mengangguk ringan. Selama Lin Qingqing menikah, maka pernikahan antara Lin dan keluarga Cao akan menjadi. Di masa depan, Lin menambahkan pendukung lain. Lin Zining berdiri di kerumunan Lin, dengan senyum dingin di bibirnya, mendengarkan pujian Lin Qingqing oleh orang-orang di sekitarnya, dia sangat marah. Seorang putri Ge Jisheng sangat menyebalkan. Ini memalukan Lin. Di sisinya, ada banyak junior Lin. Pada saat ini, putra tertua Lin Zengxin, Lin Wenxi, yang memiliki kekuatan paling besar untuk bersaing dengan kepala Lin di masa depan, melirik Lin Zining dan bertanya, sepertinya Anda sangat marah. Lin Zining mendengus, ini benih liar dan penghinaan milik Lin. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa paman menikahkannya dengan cara besar. Lin Wenxi tersenyum dan berkata, karena pihak lain adalah keluarga Cao, kita harus memberikan wajah keluarga Cao. Dan, saya mengingatkan Anda bahwa mulai hari ini, Lin Qingqingnya bukan lagi jenis liar, tetapi uang dari 4 rumah keluarga Lin. Nona.
Ayah saya pasti akan menghukum Anda jika Anda tidak sengaja mengatakan sesuatu. Lin Zining cemberut, merasa lebih marah. Ya, demi benar di rumah, Lin Qingqing mulai menggunakan identitas benih yang rendah hati mulai hari ini, dan secara resmi memasuki pohon keluarga-keluarga Lin, menjadi nona Qianjin dari 4 kamar keluarga Lin. Kalau tidak, sebarkan itu, Lin mendapat benih liar untuk menikahi keluarga Cao, wajah Lin yang hilang, dan keluarga Cao tersinggung. Zining, jangan marah. Lagi pula, Lin Qingqing menikah, dan kamu tidak akan melihatnya di masa depan. Di satu sisi, saudara laki-laki Lin Zining, putra kedua Lin Zhengyi, Lin Hengxuan tersenyum. Lin Zining ingin berkata, kakak kedua, aku hanya merasa tidak nyaman. Lin Hengxuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, sabar, setelah hari ini, akan baik-baik saja. Setelah semua, mata semua orang kembali ke Lin Qingqing. Pada saat ini, dia berdiri di depan Lin Zhengxin. Lin Zhengxin mengambil tangan Lin Qingqing. Itu adalah bagian atas dari drama lama. Dia benar-benar memeras beberapa air mata dan berkata, Qingqing, ketika kamu pergi ke keluarga Cao, kamu harus merawatnya dengan baik. Untuk melayani suami Anda harus mendengarkan keluarga Cao. Anda dapat yakin bahwa semuanya baik-baik saja di rumah. Lin Qingqing memandang Lin Zhengxin, yang sama sekali bukan ayah, tetapi seorang paman, tanpa senyum di wajahnya. Sekilas, dia melihat ayahnya Lin Zhenghai, mengatur di kejauhan, menatap dirinya sendiri. Ketika seorang anak perempuan menikah, ayah tidak dapat menikah secara pribadi. Ini adalah keluarga Lin. Pengurus rumah tangga keluarga Cao juga tersenyum saat ini, pengantin, tolong masuk ke mobil. Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba, seorang pria bergegas datang dari jauh. Itu adalah para pelayan yang sebelumnya menghitung upacara pernikahan. Pada saat itu, dia khawatir, dan sepertinya ada sesuatu di tangannya. Dia bergegas ke Cao Guanjia dan berteriak, Cao Guanjia, temukan ini di upacara mahar. Cao Guanjia menoleh dan melihat boneka kain berdarah di tangannya. Dia memutar matanya, meraih boneka kain, ditutupi dengan jarum perak, dan menulis nama dan ulang tahun Tuan Muda Cao Cao Shaoqin di punggungnya. Tuan Lin, bagaimana Anda menjelaskan ini? Apakah masuk akal? Sebenarnya menggunakan trik yang jahat. Apakah Anda mencoba membunuh Tuan Muda Cao saya? Pengurus rumah Cao sangat marah, dan wajahnya memerah, memegang boneka kain dengan jarum perak di tangannya, dan jatuh dengan marah di wajah Lin Zhengxin. Penonton sudah mati. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Ini penjahat. Trik yang menyeramkan. Apa yang sedang dilakukan Lin? Masih di resepsi pernikahan. Lin Zining berdiri di tengah orang banyak, mencibir, tampak bersemangat. Lin Hengxuan di sampingnya, langsung mengerti bahwa ini dilakukan oleh saudara perempuannya. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa. Dan di sini, Lin Zhengxin memegang jarum perak yang diisi dengan jarum perak dan menulis kata, ulang tahun, dan boneka kain berdarah, hampir pingsan. Bentak. Dia mengangkat tangannya, menamparnya dengan keras, dan membantingnya ke wajah Lin Qingqing, memegang boneka di tangannya, dan berteriak, Lin Qingqing, apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu melakukan hal semacam ini? Lin Qing panik, menonton Lin Zhengxin meremas boneka kain di tangannya, dan terus-menerus menggelengkan kepalanya untuk menyangkal, ini bukan aku, ini bukan yang aku lakukan, aku bahkan tidak tahu. Kentut. Bukan siapa lagi yang kamu lakukan. Semua orang tahu bahwa kamu Lin Qingqing tidak ingin menikahi keluarga Cao sebagai selir. Namun, kami tidak berharap kamu begitu kejam dan memikirkan trik jahat seperti Sa Xiaoren. Lin Zining berdiri sekarang, menunjuk ke Lin Qingqing dengan air mata di matanya, memarahi, Lin Qingqing, Anda tidak ingin menikah dan mengatakan sedini mungkin, mengapa Anda harus memperlakukan Master Cao dengan sangat buruk? Apakah Anda ingin membunuhnya? Kalimat ini bahkan lebih buruk bagi yang tidak sadar. Lin Zhengyi menatap putrinya dengan marah dan berkata, cukup. Kembalilah. Lin Zhengyi bukan orang bodoh. Dia sudah lama tahu bahwa putrinya melakukan ini. Mata Lin Qingqing merah, dan dia menunjuk Lin Zining dengan marah dan bertanya, apakah kamu? Kaulah yang menjebakku. Lin Zining segera menyangkal, Anda meludahi orang, mengapa saya menjebak Anda? Ini ditemukan dari mahar Anda, dan Anda telah mengeluh tentang menikahi selir Cao, ini adalah motivasi Anda.